Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Qoria dari tingkat 3 Pendidikan Biologi dengan NIM 1954-2009. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi genetik yang sudah diresum oleh saya. Baik, yang pertama ada X inaktivasi pada mamalia betina. Mamalia betina termasuk manusia mewarisi 2 kromosom X 2 kali lipat jumlah yang diwarisi oleh jantan. Apakah betina menghasilkan 2 kali lipat protein yang dikodekan oleh gen terkait X dari jantan? Faktanya, sebagian besar dari 1 kromosom X di setiap sel mamalia betina menjadi tidak aktif selama perkembangan embrio awal. Akibatnya, sel-sel perempuan dan laki-laki memiliki dosis efektif yang sama atau satu salinan dari sebagian besar gen terkait X. Perempuan dan laki-laki memiliki dosis efektif yang sama atau satu salinan dari sebagian besar gen terkait X. X yang tidak aktif di setiap sel betina mengembun menjadi objek padat yang disebut tubuh bar atau yang ditemukan oleh ahli anatomi Kanada yaitu Murray Bar yang terletak di sepanjang dalam amplop nuklir. Sebagian besar gen kromosom X yang membentuk tubuh bar tidak diekspresikan. Dalam ovarium, kromosom bar body diaktifkan kembali dalam sel yang menghasilkan telur sehingga setiap gamet betina memiliki X aktif. Ahli genetika Inggris Mary Lyon yang menunjukkan bahwa seleksi di mana kromosom X akan membentuk badan bar terjadi secara acak dan independen di setiap sel embrio yang ada di waktu inaktivasi X. Akibatnya, perempuan terdiri dari mosaik 2 jenis sel. Sel dengan turunan X aktif dari ayah dan mereka yang memiliki X aktif yang berasal dari ibu. Setelah kromosom X tidak aktif dalam sel, semua keturunan mitosis dari sel itu memiliki inaktif yang sama. Jadi, jika seorang wanita heterozigot untuk sifat terpaut seks, kira-kira setengah selnya mengekspresikan satu alel sementara yang lain mengekspresikan alel alternatif. Selanjutnya, X inaktivasi dan kucing kulit penyu. Gen kulit penyu ada pada kromosom X dan fenotip kulit penyu membutuhkan adanya 2 alel yang berbeda, satu untuk bulu orange dan satu untuk bulu hitam. Hanya betina yang memiliki kedua alel karena hanya mereka yang memiliki 2 kromosom X. Jika kucing betina heterozigot untuk gen kulit penyu, dia adalah kulit penyu. Bercak oranye dibentuk oleh populasi sel di mana kromosom X dengan alel orange P aktif. Bercak hitam memiliki sel di mana kromosom X dengan alel hitam baktif atau kucing kaliko juga memiliki area putih yang ditentukan oleh gen lain. Nah, pada gambar di samping menunjukkan bagaimana mosaikisme ini menghasilkan perwarnaan belang-belang pada kucing kulit penyu. Pada manusia, mosaikisme dapat diamati dalam hubungan X resesif mutasi yang mencegah perkembangan kelenjar keringat. Wanita yang heterozigot untuk sifat ini memiliki bercak kulit normal dan bercak kulit kekurangan kelenjar keringat. Identifikasi kromosom X melibatkan modifikasi DNA dan protein histon yang terikat padanya, termasuk perlekatan gugus metil atau CH ke salah satu basa nitrogen nukleotida DNA. Selanjutnya, gen terkait cenderung diwariskan bersama karena mereka terletak berdekatan satu sama lain pada kromosom yang sama. Jumlah gen dalam satu sel jauh lebih banyak daripada jumlah kromosom. Pada kenyataannya, setiap kromosom memiliki ratusan atau ribuan gen. Kromosom Y adalah pengecualian. Gen yang terletak berdekatan satu sama lain pada kromosom yang sama cenderung untuk diwarisi bersama dalam persilangan genetik.
Gen seperti itu dikatakan terkait secara genetik dan disebut gen terkait. Catatan perbedaan antara istilah gen terpaut seks mengacu pada gen tunggal pada kromosom seks dan gen terkait pengacuan dua atau lebih gen pada kromosom yang sama yang cenderung diwarisi bersama. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan mempengaruhi warisan. Nah, di sini ada gambar ya. Ada seorang ahli mengeksperimen ingin mengetahui apakah gen untuk warna tubuh dan ukuran sayap terkait secara genetik, dan jika demikian bagaimana hal ini mempengaruhi warisan mereka. Selanjutnya, rekombinasi gen yang tidak tertaut. Mendel belajar dari persilangan di mana ia mengikuti dua karakter bahwa beberapa keturunan memiliki kombinasi sifat yang tidak cocok dengan kedua orang tua. Misalnya, kita dapat mencoba persilangan antara tanaman kacang polong dengan kuning bulat, biji yang heterozigot, baik untuk warna biji maupun bentuk biji. Atau di hibridnya, Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, dan tanaman dengan biji keriput hijau atau homozigot untuk kedua alel resesif, yaitu Y kecil, Y kecil, L kecil, L kecil, dengan cara berikut persegi Punnett. Nah, perhatikan di kotak Punnett ini bahwa setengah dari keturunannya diharapkan mewarisi fenotip yang cocok dengan salah satu fenotip parental atau generasi P. Keturunan ini disebut tipe orang tua, tetapi dua fenotip non-parental juga ditemukan di antara keturunannya, karena di keturunan ini memiliki yang baru kombinasi bentuk dan warna biji disebut jenis rekombinan atau rekombinan untuk jangka pendek. Kapan 50% dari semua keturunan adalah rekombinan? Seperti dalam contoh ini, ahli genetika mengatakan bahwa ada 50% frekuensi rekombinasi. Rasio fenotipik yang direprediksi di antara keturunannya mirip dengan apa yang sebenarnya ditemukan Mendel pada persilangan Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil, R kecil, atau sejenis uji silang karena mengungkapkan genotipnya dari gamet yang dibuat oleh tanaman Y besar, Y kecil, R besar, R kecil di hibrid. Selanjutnya, rekombinasi gen tertaut atau crossing over. Nah, pada gambar di samping menunjukkan bagaimana pindah silang pada lalat betina di hibrid menghasilkan telur rekombinan dan akhirnya keturunan rekombinan dalam uji silang Morgan. Sebagian besar telur memiliki kromosom dengan genotip parental B, PG atau BPG untuk warna tubuh dan ukuran sayap. Tetapi beberapa telur memiliki kromosom rekombinan atau B, PG atau BPG. Pembuahan berbagai kelas telur ini oleh sperma resesif homozigot B. PG menghasilkan populasi keturunan di mana 17% menunjukkan fenotip rekombinan non-parental yang mencerminkan kombinasi alel yang tidak terlihat sebelumnya pada salah satu induk generasi P. Menentukan jarak antar gen menggunakan data rekombinasi. Penemuan gen terkait dan rekombinasi karena pindah silang menyebabkan salah satu siswa Morgan atau Alfred H. Sturtevant untuk metode membangun peta genetik, daftar berurutan dari lokus genetik di sepanjang kromosom tertentu. Sturtevant berhipotesis bahwa persentase keturunan rekombinan frekuensi rekombinasi dihitung dari percobaan seperti pada gambar 15.9 dan 15.10 tergantung pada jarak antar gen pada kromosom. Dia berasumsi bahwa pindah silang adalah peristiwa acak dengan kemungkinan menyeberang kira-kira sama di semua titik sepanjang kromosom. Berdasarkan asumsi ini,
Sturtevant memikirkan bahwa semakin jauh jarak dua gen, semakin tinggi kemungkinan terjadi persilangan di antara mereka, dan oleh karena itu semakin tinggi frekuensi rekombinasi. Alasannya sederhana, semakin besar jarak antara dua gen, semakin banyak poin ada di antara mereka di mana pindah silang dapat terjadi. Menggunakan data rekombinasi dari berbagai persilangan lalat buah, Sturtevant melanjutkan untuk menetapkan posisi relatif ke gen pada yang sama kromosom, yaitu untuk memetakan gen. Selanjutnya, perubahan jumlah atau struktur kromosom menyebabkan beberapa kelainan genetik. Perubahan kromosom skala besar juga dapat mempengaruhi fenotip suatu organisme. Gangguan fisik dan kimia serta kesalahan selama meiosis dapat merusak kromosom secara besar-besaran atau mengubah jumlah mereka dalam sel. Perubahan kromosom skala besar pada manusia dan mamalia lain sering menyebabkan aborsi spontan atau keguguran janin, dan pada individu yang lahir dengan jenis cacat genetik, ini biasanya menunjukkan berbagai gangguan perkembangan. Nomor kromosom abnormal. Filter dari gamet menyimpang bersatu dengan yang normal saat pembuahan. Zigot juga akan memiliki jumlah kromosom tertentu yang tidak normal, suatu kondisi yang dikenal sebagai aneuploidi. Aneuploidi mungkin melibatkan lebih dari satu kromosom. Fertilisasi yang melibatkan gamet yang tidak memiliki salinan kromosom tertentu akan menyebabkan hilangnya beberapa kromosom dalam zigot atau sehingga sel memiliki kromosom 2-1. Sel aneuploid 1 adalah trisomik untuk kromosom itu. Selanjutnya, perubahan struktur kromosom. Fragmen yang terlepas dapat menempel pada kromatid gnosis dari kromosom homolog. Dalam hal ini, segmen duplikat mungkin tidak identik karena homolog dapat membawa alel yang berbeda dari gen tertentu. Sebuah fragmen kromosom juga dapat menempel kembali ke kromosom asli tetapi dalam orientasi terbalik, menghasilkan inversi. Hasil keempat yang mungkin dari kerusakan kromosom adalah fragmen untuk bergabung dengan kromosom non-homologus, penataan ulang yang disebut translokasi. Nah, gambar di samping itu adalah perubahan struktur kromosom. Pada panah merah menunjukkan titik kerusakan, ungu tua menyoroti bagian kromosom yang mempengaruhi oleh penataan ulang. Selanjutnya, gangguan manusia karena kromosom. Perubahan jumlah dan struktur kromosom dikaitkan dengan sejumlah gangguan serius pada manusia. Non-disjunction pada meiosis menghasilkan aneuploidi pada gamet dan zigot yang dihasilkan. Gotes mungkin cukup tinggi pada manusia. Sebagian besar perubahan kromosom ini sangat merusak perkembangan sehingga embrio yang terkena diaborsi secara spontan jauh sebelum lahir. Namun, beberapa jenis aneuploidi tampaknya kurang mengganggu keseimbangan genetik daripada yang lain, sehingga individu dengan kondisi aneuploidi tertentu dapat bertahan hidup hingga lahir dan seterusnya. Gangguan umum yang disebabkan aneuploidi dapat diagnosis sebelum lahir dengan pengujian liar. Selanjutnya, sindrom Down atau trisomi 21. Sindrom Down merupakan akibat dari kelebihan kromosom 21, sehingga setiap sel tubuh memiliki total 47 kromosom, karena sel-selnya trisomik untuk kromosom sekitar 21. Sindrom Down sering disebut trisomi 21. Sindrom Down mencakup fitur wajah yang khas, perawakan pendek, cacat jantung yang dapat diperbaiki, dan keterlambatan perkembangan individu.
Orang-orang dengan sindrom Down memiliki peluang lebih besar untuk terkena leukemia dan penyakit Alzheimer, tetapi memiliki tingkat tekanan darah tinggi yang lebih rendah, aterosklerosis atau pengerasan dari arteri, stroke, dan banyak jenis padat. Meskipun orang-orang dengan sindrom Down rata-rata memiliki rentan hidup yang lebih pendek dari biasanya. Selanjutnya, aneuploidy kromosom seks. Non-disjunction kromosom seks menghasilkan berbagai kondisi aneuploid. Sebagian besar kondisi ini tampaknya kurang mengganggu keseimbangan genetik daripada kondisi aneuploid yang melibatkan autosom. Ini mungkin karena kromosom Y membawa gen yang relatif sedikit dan karena kopel ekstra dari kromosom X beberapa menjadi tidak aktif sebagai badan bar dalam sel somatik. Kromosom X ekstra pada pria kira-kira sekali dalam setiap 500 hingga 1000 kelahiran pria. Karakteristik tubuh wanita lainnya sering terjadi. Individu yang terkena mungkin memiliki kecerdasan subnormal. Sekitar 1 dari laki-laki ini mengalami perkembangan seksual yang normal dan tidak menunjukkan sindrom yang terdefinisi dengan baik, tetapi mereka cenderung agak lebih tinggi dari rata-rata. Wanita dengan trisomi X atau XXXX yang terjadi sekali dalam sekitar 1000 kelahiran hidup wanita sehat dan tidak memiliki ciri fisik yang tidak biasa selain sedikit lebih tinggi dari rata-rata. Wanita triple X berisiko mengalami ketidakmampuan belajar tetapi subur. Monosomi X yang disebut sindrom Turner terjadi sekitar 1 kali dalam setiap 2.500 kelahiran wanita dan merupakan satu-satunya monosomi yang diketahui dapat bertahan pada manusia. Meskipun individu ini secara fenotip adalah perempuan, mereka mandul karena organ seks mereka tidak matang. Ketika diberikan berapa penggantian estrogen, anak perempuan dengan sindrom Turner mengembangkan karakteristik seks sekunder. Sebagian besar memiliki kecerdasan normal. Selanjutnya, beberapa pola pewarisan merupakan pengecualian dari pewarisan Mendel standar. Ada dua pengecualian yang terjadi secara normal untuk genetika Mendel. Satu melibatkan gen yang terletak di dalam inti dan yang lainnya melibatkan gen yang terletak di luar inti. Dalam kedua kasus, jenis kelamin orang tua yang menyumbangkan alel merupakan faktor dalam pola pewaris. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam resume genetik ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena di sini saya masih belajar. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.